Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel yang membahas tentang perkolaman perikanan dalam budidaya ikan nila skala rumahan. Nah, hari ini saya lagi proses pemindahan air kolam dari kolam utama. Saya pindah ke sini ya. Ini biasanya saya pakai buat pemijahan karena kemarin udah panen larva, kebetulan kosong, jadinya air sementara kita tampung di sini dulu. Nah, tujuan saya kuras kolam itu karena di sini tuh masih ada beberapa ikan dewasa ya, dari kolam atas itu loncat ke sini. Jadi ikan dewasa ini harus kita ambil dulu, kita sterilkan, sekalian kita mau bersihin lantai kolam yang banyak kotoran dan lumpurnya. Nanti setelah kita bersihkan, nah air yang kita pindah di sini kita balikin ke sini lagi karena airnya ini mau kita pakai lagi ya. Kebetulan ini airnya sudah mature, udah banyak sekali planktonnya, udah warna hijau, cocok sekali buat pembesaran larva. Pakai pompa ya, pompa 9.000 liter per jam nih, JTP 9.000. Masih proses pengurasan air, saya pompa airnya di sini ke kolam sebelah sana. Dan untuk sirkulasi di kolam ini masih jalan karena pompa yang tadinya ada di sana ada dua kan, yang satu dipakai buat mindahin air ke sana, yang satunya lagi tak pindah ke sini guys. Nah ini ya, tak pasang di sini nih, pompanya pakai Sunsun JTP 9.000. Pompa saya cuma ada dua, sama persis spek dan mereknya guys. Ini dari sini ya, pompa ini pakai pipa 2 in, yang ini karena masih datar guys. Sampai sana dipompa ke, nah itu dipompa ke filter ya teman-teman, yang pipa berdiri 1,5 in itu, baru mengalir ke bawahnya, mengalir lagi ke sini dan kembali ke pompa guys. Jadi ini sirkulasinya cuma letter L aja nih, dari sini letter L ke sono naik, nah ini turun juga letter L ke sini lagi gitu guys. Jadi untuk di kolam utama ini bebas, tidak berpengaruh terhadap sirkulasi kolam-kolam yang lain. Ini adalah saringan pipa dari bottom drain ini teman-teman. Ini saringan untuk menghantarkan air dari kolam menuju ke chamber filter ini ya, pakai saringan. Jadi ikan itu ketahan di sini dan nggak bisa masuk ke sini teman-teman. Nah, karena nanti kita mau pakai kolam itu buat pembesaran larva, dan ukuran larvanya itu untuk saat ini masih bisa masuk ke lubang-lubang ini, makanya ini saringannya harus kita bungkus. Ini mau saya bungkus pakai waring ya teman-teman. Nah, ini sudah bekas pemakaian lama teman-teman. Nanti kita balutkan di sini, kita tali pakai rapia. Nah, kira-kira sampai usia 1 bulan nanti larvanya itu pasti sudah nggak bisa masuk ke sini lagi. Dan nanti kalau sudah usia 1 bulan kita baru buka lagi nih balutan waringnya ini teman-teman, jadi supaya lebih lancar lagi sirkulasinya. Kemudian untuk pompanya nanti sampai usia 1 bulan itu kita pakai pompa 1 aja supaya sirkulasinya nggak terlalu kencang. Jadi walaupun ini rapat itu nggak masalah karena ini ada 4 pipa teman-teman. Ini ukuran 2 ini 2 biji, dan ukuran 3 ini ada 2 biji. Sebetulnya ada 3 biji, yang satunya lagi saya pakai di sana, makanya pakai 2 biji dulu. Untuk penggunaan 1 pompa ini masih sangat mumpuni guys. Kemungkinan cuma bisa nampung 70% air yang ada di kolam ini, yang ketampung di kolam ini ya, karena ukuran kolam ini lebih kecil dibanding kolam yang ini teman-teman. Jadi kalau ini nanti sudah penuh, sisa airnya ini kita buang aja, karena nanti kita mau bikin ketinggian airnya tuh cuma segini aja guys. Jadi ini udah mentok pas di lubang itu ya, jadi nanti ketinggiannya segini buat memelihara larva. Jadi semakin tinggi jatuhnya waterfall ke permukaan air, itu oksigennya bakal semakin tinggi juga. Tapi semakin rendah waterfall menuju ke permukaan air, itu oksigennya semakin sedikit teman-teman. Makanya ini untuk airnya saya turunkan sampai setengah kolam, supaya jatuhnya waterfall ke permukaan air itu tinggi, jadi arusnya deras, nanti oksigennya lebih melimpah.
Nah oke teman-teman, ini saringannya sudah tak bungkus pakai waring ya, jadi pori-porinya lebih rapat sehingga nanti larva nilanya tidak bisa masuk ke dalam lubang saringan ini guys. Ini yang besar juga sudah, jadi tinggal pasang aja nanti. Selamat datang di hari berikutnya, karena kemarin itu tiba-tiba hujan, makanya saya lanjutkan hari ini. Dan sekarang kondisi kolamnya sudah surut seperti ini ya teman-teman. Nah, ini tinggal sedikit, baru aja pembuangannya tak buka. Untuk pompanya itu sudah saya matikan kemarin. Air di sini sudah saya pindah ke kolam sini, dan ternyata wow, di sini kolamnya kebocorannya terlalu parah guys. Jadi yang kemarin sudah penuh sampai di ujung pipa itu. Nah baru sehari belum ada, ini sudah surutnya setengah lebih guys. Ya ini masih sedikit, ya kemungkinan planktonnya masih ada, nanti masih bisa kita balikan ke sini. Nah ini masih proses penyurutan, baru aja tak buka ini pipanya yang dari bottom drain. Jadi bottom drainnya yang lama ini ya, yang saya fungsikan untuk pengurasan, ini sementara tak tutup pakai bak sortir teman-teman, karena pipanya sudah tak bungkus pakai waring ya. Jadi kalau untuk pengurasan kurang lancar juga, makanya ini tak tutup aja pakai saringan bak sortir ini, supaya ikan-ikan yang masih tertinggal tidak masuk ke lubang. Airnya sudah hampir habis guys, ini ikannya sudah bisa diambil. Ternyata banyak juga ini cebong yang ada di sini teman-teman. Nih seperti ini nih, cebongnya banyak banget. Kita sirokin aja guys. Iya, kalau nggak dibersihin buat piara larva nggak bisa ya teman-teman. Nanti larvanya malah habis dimakan oleh ikan yang besar ini. Masih ada 2 ekor lagi. Wih, malah ke sana guys. Terjebak dalam lumpur ya. Ini dia. Nah ini ya ikan 99 ini juga nih, lompat dari kolam atas nih. Ini dia. Oke, sudah kena semua. Sekarang kita angkat aja nih, baru kita nanti bersih-bersih lumpur. Banyak banget lumpurnya guys. Ikannya kita taruh di sini aja dulu. Yang untuk ini kita taruh di situ. Ini yang jumbo-jumbo nanti digoreng aja buat lauk. Udah ukuran konsumsi teman-teman. Sekarang saatnya kita bersih-bersih kolam dari lumpur dan daun-daun yang ada di dalam kolam ini teman-teman. Nah oke teman-teman, sekarang kolamnya sudah bersih ya, sudah tidak ada kotoran dan lumpur lagi. Jadi ini tinggal pengisian air lagi ya teman-teman. Air yang tinggal sedikit di kolam sebelah sana nanti kita balikin ke sini dan kita tambahkan dari air gunung nanti. Dan untuk video kali ini mungkin cukup sampai di sini. Kita lanjutkan lagi di video selanjutnya ya teman-teman. Jadi sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.